Aku sama ibuku itu pernah ketipu bapak-bapak penjual kain batik yang datang ke rumah ini. Jadi ceritanya pada suatu hari siang-siang itu ada bapak-bapak yang katanya dari Bengkulu mencari nafkah ke sini menjual kain batik. Kemudian kami ya coba apresiasi lah, kasihan juga kan orang jauh terus pengen jualan tapi kalau kita nggak menghargai atau welcome itu kan kasihan pokoknya. Terus akhirnya kita coba deh lihat kainnya. Bapaknya itu ngeluarin dari tas kain batik yang dibungkus sama plastik bening gitu. Beberapa warnanya itu ada merah emas, terus ada biru emas, sama yang lain apa aku lupa. Dan setelah dikasih tunjuk kainnya, kita pegang, ternyata memang lembut, adem, dan wangi banget. Tapi aku ngerasa kayak, oh ini kok kayak kain basah ya. Tapi bapaknya bilang tuh ini enggak basah, ini emang kayaknya kayak gini, emang dibuatnya dari serat daun pisang. Di Bengkulu tuh ada apa ya, pengrajin tenun kain batik yang berasal dari serat batang pisang. Pokoknya dijelasin kayak gitu, kita berusaha diyakinkan. Dan aku sebenarnya sempet ragu, kok ada ya kain kayak gini, kok kayak basah tapi kok juga lembut dan wanginya tuh wangi banget. Aku nggak tahu itu parfum apa, tapi katanya bapaknya itu parfum cendana. Terus karena agak lama bapak itu selalu meyakinkan bahwa kain ini tuh nggak dijual di mana-mana, akhirnya aku sama ibu tuh tertarik. Tapi ya itu, tertarik tapi masih ada rasa ragu, paham nggak ya, kayak gitulah. Terus sebenarnya awalnya pengennya beli satu yang warna biru emas aja, tapi kayak ada perasaan yang pengen juga yang warna merah emas gitu loh. Akhirnya ya udahlah dibeli aja. Kita juga merasa beruntung gitu ya, dapat kain yang bagus, di sini gak ada. Terus wangi banget, katanya bapaknya tuh wanginya kalau mau dicuci berapapun tuh gak bakal hilang karena memang asli kainnya tuh wangi gitu. Ya Allah. Terus penampilan bapak-bapak penjual kainnya itu kasihan banget menurutku ya. Bukan kasihan yang cumpang camping, tapi gambarannya tuh seperti, teman-teman tahu nggak, orang laki-laki berpergian naik bis itu kan biasanya cuma bawa ransel, bajunya kemeja, sama pakai jeans, cuma kayak gitu kan, kurang lebih penampilannya tuh kayak gitu. Dan bapak-bapak itu tuh kelihatan muka lelah, terus muka penuh harap untuk dagangannya laku, ya kayak gitulah. Akhirnya kan kami kasihan kalau nggak beli, lagian orangnya jauh cari nafkah buat keluarganya. Dan memayukan, kok memayukannya bahasa Jawa sih, berjuang supaya produk lokal daerahnya itu bisa dikenal daerah lain, ya kayak gitu. Akhirnya kita beli tiga kayaknya, biru emas dua, yang merah emas satu. Biru emas itu buat adik sama ibu, yang merah emas buat aku. Dan kurang lebih harganya itu 150-an sampai 200 gitu loh per kain. Lebarnya itu sekitar 1,5 meter kali 2 meter mungkin kalau nggak salah. Nggak panjang-panjang banget kok. Ya, kita beli itu totalnya sekitar 500.000. Dan ya kita berharap punya baju yang agak bagus gitu ya, batik yang bagus, karena kita jujur nggak punya batik. Baju kita tuh ya polos-polosan semua, hitam putih ya, polos semuanya. Terus transaksi selesai, bapak-bapak itu pulang bilang makasih, semoga berkah, kayak orang bener banget lah, kayak kayak orang normal. Terus kain itu akhirnya kita jereng. Dijereng itu apa, bahasa Jawa lah itu, digantung di hanger. Nah, kita coba gantung di hanger dan itu kita biarin selama beberapa hari. Terus beberapa hari itu aku coba sentuh lagi, loh kok kayaknya kayak jadi kaku, kok jadi nggak kayak dingin lagi ya, kok nggak kayak kain basah lagi ya. Terus aku mulai curiga kan di situ. Aku ambil kainnya, aku nyalain setrika, tak setrika, loh menguap banyak airnya. Itu ternyata itu memang kain basah yang diklaim sebagai kain dari serat pisang.
Ya, aku sebel banget. Wah, ternyata kita kena tipu. Kayaknya tuh ternyata nggak selembut itu. Pantesan kayaknya lembut soalnya basah. Itu tekstur basahnya tuh kayak ini baju setelah dicuci di mesin cuci itu kan dikeringin di yang muter-muter itu kan. Nah, setelah diputer-puter itu terus kan kita jemur. Selang beberapa saat tuh kan kainnya tuh nggak basah, tapi juga nggak kering. Ya teksturnya tuh kayak gitu. Terus setelah aku setrika, loh jadi kaku. Wah, ini bener-bener kain basah nih. Aku ditipu sama ibu. Pas aku bilang ibu, aku jadi nggak mood buat baju dari kain itu. Ibu juga nggak mood buat baju dari kain itu. Akhirnya cuma dibuat kemeja buat adikku. Yang birunya 2 tadi itu dibagi satu-satu sama kakekku satu, adikku satu. Yang merah emas tuh dipakai adikku. Ya, itu pengalamannya agak buat sebel ya, kita ditipu sama penjual padahal kita tuh udah kasihan, tapi ngapain dia tuh malah jualan kain basah gitu loh. Idenya itu dari mana? Ide jualan kain basah aneh banget ya.